Baik, kembali lagi di Jendela masih bersama Dr. Trisno Kusartoyo, SPOG dari Rumah Sakit Hermina Palembang, dan masih membahas tentang kegagalan kehamilan berulang. Dan untuk pemirsa Jendela di rumah yang ingin berinteraktif langsung bisa di 07113646666. Baik dok, kita lanjutkan lagi ini dok ya. Dok tadi berbicara tentang program pemeriksaan ini dok. Dan kalau untuk berbicara tentang program pemeriksaan dan program kehamilan ini dok, itu sama atau berbeda ini? Secara prinsipnya itu adalah suatu pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh dokter ya. Tetapi pada timingnya berbeda. Dimana kalau kita mau program kehamilan tentunya belum pernah hamil kan? Benar. Atau sudah pernah hamil tapi ingin mendapatkan anak yang kedua atau yang ketiga atau yang seterusnya. Beda dengan kita melakukan screening atau pemeriksaan pada wanita yang mengalami abortus yang berulang. Biasanya kalau secara prinsipnya hampir sama anamnesisnya, hampir sama, kemudian pemeriksaan fisik juga hampir sama. Namun lebih ditegaskan lagi bahwa pada pemeriksaan screening pada pasien-pasien dengan wanita yang mengalami abortus yang berulang atau recurrent pregnancy loss, kita lebih intens. Jangan sampai ini berulang lagi dan gagal, ya. Beda sekali dengan kalau kita program. Kalau kita program kita lebih cenderung kepada maintain perawatan kepada si ibunya. Jadi ibunya kita persiapkan, kita preserve untuk ibunya. Bahkan suami kita siapkan juga. Jangan lupa analisa sperma perlu. Karena kalau kita berbicara kepada infertilitas, maka pria dan wanita kita nggak bisa melepaskan itu. Jadi kedua-duanya kita lakukan secara bersamaan. Bersamaan ya dok ya. Baik dok. Kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar silakan. ya dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bapak Yudi. Iya, selamat malam. Iya Bapak. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ini apa? Kan udah 2 kali ini apa kegagalan ya. kehamilan. Ya. Gimana ini? Ada solusinya enggak? Bapak sudah pernah diperiksakan ke dokter sebelumnya? Kondisinya itu, kondisi istri atau saudaranya? Belum pernah diperiksakan. Kemudian pertanyaannya apa? Abortusnya spontan keluar sendiri? Apakah ada penyebab lain? Misalnya disertai dengan mules-mules dulu, kemudian pernah di USG gitu? Yang pertama pernah di USG, yang keduanya kan nggak ada, itu mulas-mulas terus. Oh, mulas-mulas terus, iya. Jadi begini Pak Yudi di Muara Enim, kalau pada ibu atau pada wanita yang mengalami abortus 2 kali, tentu kita harus memilah dulu. Kira-kira kegagalannya itu terjadi pada awal trimester pertama, artinya begini, apakah terjadi sebelum 6 minggu kehamilan, kurang dari sebulan setengah, apakah sudah 6 minggu atau 8 minggu. Karena dari USG bisa kita tahu, kalau dari USG biasanya 6 minggu udah kelihatan janinnya. USG apapun, merek apapun, dengan pemeriksaan teliti akan tampak adanya janin, sudah ada pulsasi namanya. Pulsasi itu bakal bulu jantung yang berdenyut. Nah itu menandakan itu suatu kehidupan pada suatu bayi. Biasanya pada 6 minggu ultrasonografi udah kelihatan. Oh ya, ini dok, apa? Itu kan selalu gagal di dalam 3 bulan masuk 4 bulan. Masuk 4 bulan Pak ya, masuk 16 minggu. Oke. Apakah waktu dulu pernah dikuret nggak Pak? Dikuret atau pernah robek mulut rahimnya sebelumnya? Nggak pernah ya. Oke, jadi dokter juga biasanya akan melakukan pemeriksaan begini Pak. Kalau kita berbicara 16 minggu atau lebih kurang 4 bulan Pak ya, maka kita berpikir apakah ada kelainan dari mulut rahimnya. Satu, mulut rahimnya apakah terbuka atau tidak. Yang kedua adalah apakah ada penyakit lain, misalnya ada gangguan pembekuan darah. Maaf Mbak, misalnya kalau ibunya mempunyai kelainan pembekuan darah, maka itu harus di-manage dengan baik. Kalau enggak nanti hamil ketiga berulang lagi begitu Pak. Hamil keempat berulang lagi. Jadi kita harus multidisipliner. Jadi kadang-kadang dokter ahli kandungan juga memanggil dokter penyakit dalam untuk memecahkan masalah seperti itu. Jangan sampai terjadi kegagalan berulang. Karena logikanya begini, kalau lewat dari 16 minggu atau 4 bulan, tembuni atau plasenta hari-hari itu sudah terbentuk Pak. Jadi ada hormon namanya progesteron, hormon yang mempertahankan kandungan sudah berhasil memproduksi. Nah, tapi kok masih gagal gitu ya? Nah, masih gagal berarti harus dipikirkan itu adalah suatu kelainan imunologi atau kelainan dari adanya antibodi asing di dalam tubuh yang menyebabkan gagal atau abortus itu. Jadi nanti boleh Bapak mau ke dokter spesialis manapun di daerah Muara ini mungkin Pak ya. Nanti Bapak temuin ke mereka, ceritakan riwayat abortus saya, anak saya begini, hamilnya berapa minggu, kemudian pernah di USG, gambarannya apa, itu diceritakan. Kemudian termasuk diceritakan tindakan, apakah dikuret, apa dibiarkan pakai obat gitu. Nanti diceritakan juga. Karena kalau dikuret tentu prediksinya juga beda lagi nanti. Usianya berapa sekarang usia ibu Pak? 10.
berapa Bu? 30. Oh 30. Kalau 30 prognosisnya lumayan bagus Pak. Masih baik artinya. Tapi kalau udah di atas 35 tahun kita yang ngejar target ya Pak ya, 30. Kalau di atas 35. Tapi kalau masih 30 is oke, nggak apa-apa. Nanti jelas harus tetap berkoordinasi sama dokter atau bidan yang terdekat sehingga bisa lebih intens untuk kehamilan berikutnya Pak. Ya, kira-kira demikian Pak. Ya, cukup jelas sekarang Pak. Terima kasih Iya, sebelumnya. iya sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan lah berhasil Pak Yudi. Banyak berdoa. Amin, mudah-mudahan ya. Terima kasih Bapak Yudi di Muara ini. Semoga ini programnya ini bisa lebih baik lagi ini ya, Dok ya. Baik Dok. Kalau untuk kelainan ini Dok ya, kelainan pada rahim perempuan tentunya ini Dok. Mungkin yang sudah menikah ini Dok, langsung dicek agar tidak mengalami kelainan atau bagaimana ini Dok? Ya, terima kasih. Biasanya wanita itu datang ke dokter tuh biasanya kalau sudah menikah atau sudah ada keluhan. Jarang yang ujuk-ujuk datang hanya untuk memeriksakan, oh saya mau periksa nih, saya bisa hamil apa enggak gitu. Jarang sekali, tapi ujuk-ujuk datang biasanya dengan kondisi-kondisi ya. Tapi begini, pada prinsipnya kalau kita melakukan pemeriksaan apakah itu anamnesis, pemeriksaan fisik dan terakhir dilakukan pemeriksaan ultrasonografi, biasanya kita melihat yang pertama kali dilihat adalah apakah rahimnya baik. Rahim itu terdiri atas mulut rahim dan dinding badan rahim ya. Kemudian kita lihat juga penggantung kanan kiri, tuba kalau bahasa kita ya, tuba atau aneksa kanan kirinya, termasuk juga indung telurnya diperiksa. Karena ada beberapa penyakit yang justru akan mengganggu untuk terjadinya pembuahan dan mengganggu untuk terjadinya pematangan daripada sel ovum pada wanita. Misalnya begini, adanya kista pada hidung telur. Kista misalnya kista endometriosis, kalau bahasa awamnya kista coklat karena warnanya coklat. Itu salah satu penyebab kesulitan wanita hamil. Karena apa? Karena dia akan menyebabkan perlengketan pada saluran tuba. Jadi saluran tuba yang besar yang bisa dilalui sel telur, dia mengalami perlengketan, akhirnya menyempit, tidak bisa masuk ya. Yang kedua, kita lihat rahimnya. Apakah dalam dinding rahim ada miom ya? Miom itu adalah tumor jinak yang ada di dalam rahim. Apakah ada adenomiosis, jaringan yang menyerupai rahim tapi keras sehingga mempersulit untuk terjadinya implantasi. Implantasi itu menempelnya hasil konsepsi dari sperma sama sel telur yang menyatu, membelah, terus akan dibawa ke dalam rahim. Nah, itu kalau ada miom atau ada adenomiosis, sukar untuk terjadinya penempelan pada si rahim sehingga ya pasti akan terjadi kegagalan suatu kehamilan ya. Dan berikutnya adalah mulut rahimnya, jangan lupa. Kalau mulut rahim terbuka misalnya pada persalinan sebelum-sebelumnya misalnya ibunya ada robek mulut rahim, nggak dibenerin secara baik, kadang-kadang mulut rahimnya menjadi pendek atau terbuka sehingga untuk terjadinya kehamilan yang lanjut dia mudah terjadi prematuritas sehingga mudah terjadi untuk kontraksi keluar pada usia hamil yang belum 9 bulan 10 hari kata orang awam. Jadi prematuritas lah terjadi. Maka karena itu kalau mau kita bicara secara all in maka harus diperiksa semua ya. Kita nggak boleh melepaskan hanya wanita kalau mau program. Pria juga dong. Pria harus menyadari bahwa pria itu adalah salah satu penyebab kegagalan suatu kehamilan dan kegagalan suatu konsepsi. Jadi dua-duanya harus diperiksa kalau mau idealnya. Ya. Benar. Dan itu gunanya berarti melakukan program pemeriksaan ini ya Dok iya, ya. Harus. Jadi biar tahu ini apakah mungkin ada penyakit di dalam rahimnya, mungkin seperti kista dan miom tadi ya Dok ya. Nah Dok, kalau untuk perempuan yang usia berapa ini Dok yang bisa mengalami mungkin kelainan atau gangguan-gangguan pada rahimnya mungkin? Jadi kalau secara umum dikatakan wanita yang fertilitasnya baik ya. Jadi antara usia 20 sampai 35 tahun. Karena diharapkan pada usia 20 sampai dengan 35 tahun adalah fase di mana wanita golden time-nya itu. Di mana gangguan-gangguan pada rahimnya tidak ada lagi, kemudian hormonalnya sudah baik. Jadi untuk kehamilannya akan lebih baik ke depannya. Catatannya begini, kalau wanita usia di atas 35 tahun hamil, kemungkinan besar ada gangguan-gangguan kromosom tinggi sekali. Jadi takutnya nanti pas hamilnya bermasalah, mulai dari tanda-tanda ngeflek, berdarah, kemudian mules-mules, kram, sampai akhirnya ya mungkin akan berlanjut pada kelainan-kelainan kromosom pada bayinya. Ya, ngomong lahirnya bayinya cacat segala macam. Itu salah satu penyebabnya karena faktor usia. Maka kita sebagai dokter atau bidan atau para medis selalu menganjurkan, Bu, boleh hamil tapi usianya yang bagus ya 20 sampai 35. Mengapa? Karena di bawah 20 tahun secara hormonal mereka belum siap. Dan banyak faktor-faktor di bawah 20 tahun yang menyebabkan gangguan-gangguan pada kehamilan yang termasuk darah tinggi. Darah tinggi pada kehamilan paling sering terjadi pada wanita di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Jadi golden time-nya untuk wanita hamil ya menikahlah pada usia 20 dan 35. Termasuk Anda-Anda yang orang-orang karir
Menikahlah usia 20, 35. Jangan nunggu 35 dulu, udah mapan, udah punya mobil banyak, udah punya mewah, baru nikah. Jelek nanti, kasihan tuh generasi berikutnya. Ya. Baik. Nah dok, kalau untuk perempuan yang kebanyakan terkena gangguan ini itu dok, bagaimana itu dok? Mungkin dia kista atau mungkin miom atau mungkin penyakit-penyakit lainnya itu dok. Itu bagaimana itu dok? Sebetulnya terdistribusi secara merata ya, kelainan pada wanita ya. Karena kita tidak bisa mendeteksi, oh ini pasti banyaknya kista, ini banyaknya adalah miom, nggak bisa kita mendeteksi begitu. Karena pola hidup kita juga mempengaruhi itu juga. Orang yang suka makan fast food, orang yang mengkonsumsi makanan tidak sehat, pola hidup yang kurang sehat, itu akan memicu faktor-faktor yang dapat memicu untuk terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu. Berarti itu akan kesulitan untuk mengalami kehamilan itu dok? Iya, paling tidak dia akan mempersulit untuk terjadi proses kehamilan. Tapi kalau untuk mungkin kembali lagi ke dokter ya ini ya dok yang melakukan prosesnya tadi mungkin mengalami pengobatan itu bisa ya tuh dok ya? Iya, namanya usaha sebagai manusia kita bisa. Walaupun dikatakan secara literatur ya 30% unexplained. Benar. Jadi 30% tidak bisa dijelaskan penyebab terjadinya. Ini kalau kita berbicara abortus berulang ya. Benar. Sekitar 30% lebih tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Tapi yang lain ya kita bisa minimal kita mendekati apa yang terjadi kekurangan pada pasangan tersebut. Baik. Tadi dok kan berbicara kalau misalnya ini tidak semuanya salah oleh perempuan, tapi laki-laki juga. Kalau untuk istri sudah melakukan mungkin sudah melakukan proses segala macam dan terjadi nih mengalami sesuatu mungkin penyakit ini. Ini untuk suami ini dok. Bagaimana itu dok? Ya, apa yang harus dilakukan? Kalau kita kebiasaan kita ya, kebiasaan kita biasanya kalau melakukan pemeriksaan biasanya kita ajak suami dan istri. Benar. Kita nggak boleh melakukan pemeriksaan sendiri sama perempuan, apalagi berdua-duaan. Nanti yang ketiga setan. Biasanya kita ajak suaminya, kita ajak omong kepada suaminya apa yang terbaik, apa yang kita akan lakukan ke depan, apa yang kita planningkan untuk mereka berdua. Karena terus terang menyuruh memeriksa suami itu pada kondisi pingin hamil itu agak lebih susah dibandingkan wanita. Karena wanita ini masih dijajah pria, jadi kesannya wanita itu jadi objek terus. Padahal ya, harus disadari kalau kita sayang sama istri ya dua-duanya dong. Temuin dokter, dok saya gimana, mau diperiksa juga enggak? Silakan aja. Harus sama-sama jadi harus dok sama-sama ya. care, betul, Jangan care. mau menang sendiri ini dok. Itu ya. Betul. Baik dok, nanti kita akan lanjutkan lagi ini dok ya, kita jeda iklan dulu sebentar. Mungkin kami masih bisa menerima telepon untuk pemirsa Jendela di Rumah yang ingin berinteraktif di 0711136466. Kami akan kembali tetap di Jendela.